Tuh ya, Seina. Hey. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Das di channel ini. Nah, kali ini saya akan sharing gimana perawatan harian pada channel Limbata Mangap-Mangap ini. Tentunya ini menurut saya ya, saya cuma sharing aja. Barangkali ada yang penasaran gimana sehari-harinya saya ngerawat Limbata ini. Jadi bebas mau diikutin atau enggak. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah, bagi yang belum tahu, nama Limbata ini adalah Seina. Ini adalah Limbata WC yang udah lumayan lama saya rawat. Mungkin kalau yang udah pernah nonton video-video saya sebelumnya pasti udah tahu ya, karena udah banyak saya bikin kontennya. Jadi di sini saya akan sharing cara saya merawat sehari-hari Limbata ini supaya Limbatanya itu tetap sehat dan stabil mentalnya. Oke, langsung aja, biar lebih mudah cara rawat sehari-harinya ini saya bagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah tank dan air. Nah, tank dan air ini meliputi settingan tanknya dan kondisi airnya. Untuk settingan tank yang saya gunakan sehari-hari ya cuma kayak gini, polos, cuma ada substrat pasir malang hitam sama background hitam doang. Dan untuk lampunya ini saya gunain yang full putih. Di sini saya gunain tank yang ukuran 45 x 30 cm ya. Yang menurut saya ini agak kebesaran untuk ukuran ikan yang segini. Ini Seina ini ukurannya sekitar 13 cm. Tapi ya karena emang udah dari awal dia udah di tank segini, udah terbiasa, jadi ya nggak apa-apa. Cuma sebenarnya itu lebih baik tanknya nggak kebesaran dan nggak kekecilan. Ya sekitar 3 kali lebih besar dari ukuran ikannya, itu udah cukup. Karena jika terlalu besar bisa menyebabkan ikannya mager dan kurang maksimal performnya. Dan kalau kekecilan itu membuat tanknya cepat kotor dan ikannya nggak nyaman. Jadi ya sesuaikan aja ukuran tank dan ukuran ikannya. Nah, untuk kondisi airnya ini adalah kondisi di mana kapan airnya itu perlu diganti. Di sini kalau saya itu ganti airnya itu 2 minggu sekali ya. Kalau ganti full sampai substratnya ini dibersihin semua itu 2 minggu sekali, atau bahkan nggak sampai 2 minggu udah saya ganti sih. Kalau dilihat ikannya udah gak nyaman itu udah saya ganti airnya. Karena dalam waktu 2 minggu itu pasti udah banyak kotorannya yang membuat ikannya itu nggak nyaman. Jadi perlu dibersihkan sampai substratnya juga supaya mencegah adanya bakteri yang menyebabkan jamur atau penyakit lainnya. Jadi kalau kondisi airnya bagus, bersih, ikannya cocok, itu membuat ikannya nyaman dan performnya juga bisa maksimal. Oke, lanjut. Poin yang kedua adalah cara dan pola latih. Nah, supaya bisa menjaga mentalnya agar tetap stabil, tetap mau flaring, bahkan mau mangap-mangap, itu juga perlu dilatih lagi teman-teman. Jadi bukan karena ikannya udah mau flaring terus nggak pernah dilatih, itu jangan teman-teman. Tetap harus dilatih dan diajak interaksi. Nah, di sini saya cara ngelatihnya itu cuma simpel aja ya teman-teman. Saya pakai kaca seperti biasanya, tapi ganti-gantian pakai tangan juga. Jadi pakai kaca dulu, kadang latihnya itu pakai kaca dulu. Nggak cuma pakai tangan doang, pakai kaca dulu. Seperti biasanya. Terus ganti pakai kaca, terus ganti pakai tangan. Atau dibalik juga boleh, pakai tangan dulu, baru pakai kaca. Ya intinya cuma kayak gitu aja sih guys. Yang penting gonta-ganti, diselang-seling gitu. Kadang pakai kaca, kadang pakai tangan. Nah tuh kan, mangap-mangap dia. Karena kalau terlalu sering misal pakai tangan doang, nanti lama-kelamaan ikannya jadi bosan dan gak nganggep tangan kita itu sebagai musuh lagi. Nah, kalau gantian pakai kaca terus pakai tangan itu kan ikannya jadi tetap nganggep tangan kita itu sebagai musuh ya. Jadi dia tetap mau flaring. Itu kalau menurut saya ya, yang saya lakukan sehari-harinya dalam melatih ikan ini. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk pola latihnya itu saya setiap hari saat sebelum kasih makan. Jadi sebelum kasih makan itu saya goda-goda dulu kayak tadi, bisa pakai kaca atau pakai tangan. Dan kalau saya lagi pengen dia mangap-mangap ya saya ketuk-ketuk guys. Saya ketuk-ketuk guys ya, biar dia mau mangap-mangap. Tuh ya. Wih. Nah, baru kalau dia udah kelihatan capek, habis flaring, habis dia mangap-mangap, itu kan ikan juga capek juga ya. Nah, saat itu tuh kan dia diem. Nah, saat itu kita tunggu dulu dia tenang. Dia tuh kan dia
mulutnya itu kayak ngos-ngosan gitu kan. Nah, itu kita tunggu dulu, saat dia udah tenang baru kita coba kasih makan. Nah, kalau udah kita coba kasih makan dia guys. Ini saya gunain pelet ya. Tuh nggak lihat dia guys, dia nggak lihat dia guys, di bawah loh, woi. Wah, kesana kan, nggak lihat dia guys. Itu le, itu le, Steina. Hey, itu di bawahmu itu loh, kino nang isormu lo, kayak biru-biru kayak. Nah, itu makan. Nah, kalau pas puasa gimana? Ya itu tetap sama aja, pola latihnya tetap sama aja, cuman bedanya ya nggak dikasih makan. Ya kurang lebih seperti itulah. Oke lanjut, poin yang ketiga adalah jenis pakan dan pola makannya. Untuk pakan sendiri saya gunain pelet dan pakan hidup ya. Pelet sebagai penunjang warnanya supaya makin bagus dan menjaga badannya agar tetap proporsional, agar tidak kurus dan tidak gemuk. Untuk peletnya sendiri saya gunain pelet Magic Blue dari Bang Fish ini, dan pelet Blood Red Parrot guys. Tapi saya bukan menyarankan juga ya, kalau kalian mau pakai yang lain juga bisa, sesuai selera kalian aja. Tapi kalau ada yang tanya saya pakai pelet apa untuk limbata ini, ya saya pakai kedua ini guys. Dan untuk pakan hidup itu wajib ya sebagai pelengkap kebutuhan nutrisi limbatanya. Walaupun pelet itu bahannya terbuat dari pakan hidup yang kemudian diolah jadi pelet. Nah itu tetap kita harus kasih pakan hidup ke ikannya ya, karena sewajarnya di alam juga makanannya pasti pakan hidup. Untuk pakan hidupnya sendiri saya biasanya gunain pakai ulat Hongkong, pakai cacing atau pakai udang segar. Nah kalau saya itu lebih sering pakai ulat Hongkong dan cacing tanah ya, karena yang mudah dicari dan juga perawatannya itu gampang. Nah untuk pola makannya sendiri itu saya gini teman-teman, karena ini limbata saya progres dengan tujuan bisa untuk kontes, jadi ada jadwal untuk puasa biar badannya itu tetap proporsional. Saya kasih makannya itu sehari cuma sekali, jadi kalau pagi ya pagi aja, kalau malam ya malam aja. Untuk contoh pola makannya itu seperti ini, yaitu 2 hari makan dan 2 hari selanjutnya puasa. Nah lebih gampangnya gini, dalam seminggu itu Senin Selasanya makan pelet, Rabu Kamisnya puasa, Jumat makan pelet, Sabtunya puasa lagi, dan Minggunya baru makan pakan hidup. Jadi minimal sekali dalam 1 minggu itu harus dikasih makan pakan hidup ya. Ya kira-kira kayak gitu pola makan yang saya terapkan di ikan ini. Oke lanjut, poin yang keempat adalah penggunaan lampu. Nah untuk penggunaan lampu sehari-harinya itu saya nggak hidupin sehari full ya. Saya hidupin lampunya itu cuma saat pagi saat mau kasih makan atau saat latih atau siang. Karena saat lampunya saya hidupin malam itu cahaya di ruangan ini itu nggak terlalu terang kan, jadinya di tanknya itu kalau malam lampunya dihidupin itu menghasilkan bayangan yang menyebabkan limbatannya suka flaring sendiri. Jadi kasihan kalau limbatannya itu lampunya dihidupin terus, jadinya saya nggak hidupin kalau pas sore atau malam, kecuali kalau malamnya itu saya mau latih atau saya kasih makan itu baru saya hidupin lampunya. Ya kurang lebih itu aja sih untuk perawatan sehari-hari limbata ini. Sisaina ini tentunya setiap kiper juga punya caranya sendiri-sendiri ya buat ngerawat limbatanya. Jadi ini saya ulangi lagi, saya cuma sharing aja apa yang saya lakukan untuk ngerawat limbata ini. Oke, kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.